Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami diberi waktu untuk menyampaikan hasil laporan penelitian kami. Penelitian kami berjudul Edukasi Konsumen dalam Sistem Pelayanan pada Desa Wisata Ledok Sambi, Kabupaten Sleman. Alhamdulillah, penelitian ini dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Widya Mataram tahun akademik 2021-2022. Izinkan kami memulai laporan ini. Diawali dari bab 1, yaitu latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah ini ada 3 fokus kami yang ingin kami sampaikan, yaitu terkait dengan kepuasan pelanggan, kemudian perusahaan jasa dan pelayanan, dan kualitas pelayanan. Terkait dengan kepuasan pelanggan, Kepuasan pelanggan menjadi konsep utama dalam sebuah bisnis. Setiap usaha akan melakukan berbagai cara untuk mencapai kepuasan pelanggan sebagai salah satu tujuan yang harus menjadi prioritas untuk kesuksesan bisnis. Nah, kepuasan pelanggan ini menggambarkan respon pelanggan terhadap kesesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakannya setelah pemakaian. Untuk mencapai kepuasan pelanggan yang optimal, tentu harus diperhatikan faktor-faktor yang memengaruhinya. Terkait dengan perusahaan jasa dan pelayanan di sini. Perusahaan jasa dan pelayanan merupakan salah satu bentuk perusahaan yang selalu berusaha untuk menciptakan kepuasan konsumen atau kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepuasan konsumen, perusahaan harus tanggap akan pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Jasa pelayanan wisata termasuk dalam sektor usaha yang keberlangsungan usahanya ditentukan oleh kepuasan pelanggan. Wisatawan yang merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan akan berulang-ulang berkunjung kembali. Sebaliknya, wisatawan yang merasa tidak puas tidak akan berkunjung kembali dan cenderung akan memengaruhi orang lain untuk tidak berkunjung dengan menceritakan pengalaman ketidakpuasannya. Nah, salah satu faktor yang memengaruhi kepuasan pelanggan atau kepuasan konsumen ini antara lain adalah bagaimana persepsi pelanggan mengenai kualitas pelayanan. Nah, jadi salah satu faktor yang memengaruhi kepuasan pelanggan atau kepuasan konsumen itu adalah persepsi pelanggan atau konsumen mengenai kualitas pelayanan. Dan juga ditentukan oleh nilai, harga, dan faktor-faktor lain yang bersifat pribadi serta yang bersifat situasi sesaat. Faktor lain yang bersifat pribadi serta yang bersifat situasi sesaat dalam pelayanan jasa pengelola tempat wisata itu dicontohkan, yaitu misalnya perilaku pengunjung selama berada di tempat wisata. Perilaku pengunjung tersebut misalnya tidak menjaga kebersihan, kemudian membuang sampah tidak pada tempatnya, tidak menjaga ketertiban, dan mengabaikan privasi pengunjung yang lain. Nah, perilaku pengunjung tersebut apabila dibiarkan tentu akan memengaruhi kepuasan pengunjung yang lain karena merasa terganggu. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting di dalam perkembangan sebuah wilayah. Demikian juga bagaimana dengan Desa Wisata Ledok Sambi Ecopark yang berada di kawasan wisata Kaliurang, Kabupaten Sleman. Merupakan salah satu tempat yang tetap diburu tujuan para wisatawan di saat masih terjadi pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan banyak tempat wisata tutup dan mengalami kerugian akibat tingkat kunjungan yang mengalami penurunan yang signifikan.
Menurut data Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman yang kami peroleh, tingkat kunjungan wisatawan tahun 2021, kunjungan wisatawan di Kabupaten Sleman adalah sebanyak 704.748 kunjungan atau mengalami penurunan 81,48% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Nah, informasi ini kami peroleh dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman tahun 2021. Sedangkan data kunjungan desa wisata Ledok Sambi Ecopark tahun 2021 mengalami peningkatan. Jika tahun 2020 rata-rata kunjungan bulanan itu sekitar 3.883 pengunjung, pada tahun 2021 terjadi peningkatan rata-rata kunjungan setiap bulan mencapai 7.000 kunjungan. Ini dari data ini kami peroleh dari data pengunjung Ledok Sambi tahun 2021. Nah, selanjutnya pada hasil studi tentang pengembangan wisata tematik sebagai rintisan kawasan edukatif ramah anak yang kami lakukan bersama dengan teman-teman dari Universitas Teknologi Digital Indonesia yang didanai oleh Kemristek Dikti pada tahun 2020 itu menjelaskan permasalahan yang menjadi prioritas yang sering dihadapi oleh pengelola tempat wisata itu adalah bagaimana melakukan pengelolaan wisata yang baik dan profesional, bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan dan pengembangan tempat wisata, dan melakukan integrasi menjadi wisata tematik sebagai kawasan edukatif. Nah, berdasarkan temuan fakta pada studi awal tentang keberhasilan desa wisata Ledok Sambi Ecopark dalam menjaga tingkat kunjungan wisatawan tersebut, meskipun masih dalam masa pandemi COVID-19, salah satu diantaranya adalah penerapan edukasi kepada pengunjung dalam penerapan sistem pelayanan, sehingga wisatawan itu merasa puas dan selalu berkunjung kembali. Dari latar belakang tersebut, kemudian kami merumuskan dalam rumusan masalah berikut ini. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana penerapan edukasi konsumen dalam pelaksanaan sistem pelayanan pada desa wisata Ledok Sambi Ecopark. Kemudian yang kedua adalah apa materi yang diberikan dalam edukasi kepada pengunjung. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah yang pertama mendeskripsikan penerapan edukasi konsumen dalam pelaksanaan sistem pelayanan pada desa wisata Ledok Sambi Ecopark. Kemudian yang kedua mendeskripsikan materi edukasi yang diberikan kepada pengunjung. Terkait dengan luaran penelitian, yang pertama adalah luaran jangka pendek. Untuk luaran jangka pendek ini, pengembangan edukasi pengunjung dalam sistem pelayanan jasa pelayanan yang dilaksanakan oleh manajemen desa wisata Ledok Sambi Ecopark itu dapat meningkatkan kepuasan para pengunjung selama menikmati daya tarik wisata berupa keindahan panorama desa, kuliner, dan atraksi wisata lain. Untuk luaran jangka menengah dan jangka panjang di sini, yang pertama adalah menciptakan kesadaran para pengunjung untuk dapat berperilaku peduli terhadap kebersihan, ketertiban, dan peduli terhadap kenyamanan pengunjung lain selama berkunjung di desa wisata Ledok Sambi Ecopark maupun di tempat wisata yang lain. Kemudian luaran jangka menengah dan jangka panjang yang kedua adalah ikut serta menjaga kelestarian alam dengan meminimalkan dampak terhadap alam dengan tetap menjaga kebersihan dan keseimbangan alam. Kemudian untuk luaran jangka menengah dan jangka panjang yang ketiga adalah dapat diadopsi atau diaplikasikan oleh para pengelola tempat wisata dan perusahaan jasa pelayanan yang lain. Terkait dengan manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Sebagai pengembangan bagi disiplin ilmu manajemen yang dapat diterapkan secara spesifik pada perusahaan jasa pelayanan tentang sistem pelayanan dan edukasi konsumen.
hasil penelitian mengembangkan indikator yang pada penelitian sebelumnya hanya mengukur dimensi kualitas pelayanan secara umum menjadi indikator secara spesifik pelayanan jasa serta mengukur aspek kualitas pelayanan secara rinci pada masing-masing aspek input, proses, dan output. Terkait dengan manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi. Yang pertama adalah untuk memberikan evaluasi terhadap efektivitas edukasi konsumen guna mendukung pelayanan. Kemudian yang kedua adalah memberikan masukan bagi manajemen perusahaan jasa dan semua unit pelayanan untuk mengembangkan strategi pelayanan yang bermutu dalam rangka menciptakan perilaku konsumen yang positif sehingga mampu mewujudkan kepuasan pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah menjadi bahan masukan untuk mengetahui level kepuasan pengunjung sehingga dapat dirumuskan strategi pemasaran yang lebih sesuai dengan segmentasi konsumen. Nah, setelah manfaat penelitian pada bab 1, kemudian berikutnya adalah bab 2. Izinkan kami untuk menyampaikan ini yang terkait dengan bab 2 adalah tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini diawali dari landasan teori, Ada 4 di sini, ada 4 komponen, 4 fokus yang ingin kami sampaikan pada landasan teori, yaitu terkait dengan konsumen, perilaku konsumen, edukasi konsumen, dan sistem pelayanan. Nah, selanjutnya untuk landasan teori ini telah kami jelaskan dalam laporan penelitian. Sehingga untuk mempersingkat waktu, izinkan kami langsung menyampaikan pada kerangka pemikiran yang masih ada pada bab 2. Nah, kerangka pemikiran kami di sini dapat dilihat terkait dengan diawali dengan adanya input di sini. Diawali dengan adanya input. Aspek input mencakup semua potensi yang dimasukkan ke dalam program sebagai modal awal kegiatan edukasi kepada pengunjung. Berkaitan dengan edukasi bagi para pengunjung, input meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk dapat melaksanakan proses dan terjadinya output. Jadi berkaitan dengan edukasi bagi para pengunjung, input meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk dapat melaksanakan proses dan terjadinya output. Sumber daya meliputi manusia, keuangan, metode, bahan yang dibutuhkan, dan alat yang digunakan. Input juga menyangkut kualitas dan kuantitas yang jelas pada setiap komponen. Kemudian terkait dengan proses di sini. Dalam kerangka pemikiran ini, setelah adanya input, maka akan melalui kegiatan yang kedua, yaitu proses. Proses ini bagaimana mengelola dan mengatur input. Jadi proses ini adalah bagaimana mengelola dan mengatur input yang tersedia dapat dioptimalkan sehingga fungsi objek manajemen melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan itu dapat dilakukan sehingga menghasilkan output yang optimal. Nah,
terkait dengan pelaksanaan edukasi. Ini terkait dengan pelaksanaan edukasi pada proses ini ya, pada proses ini terkait dengan pelaksanaan edukasi kepada pengunjung Ledok Sambi Eco-Park itu adalah serangkaian kegiatan memberikan pemahaman. Serangkaian kegiatan memberikan pemahaman dan arahan kepada setiap pengunjung yang dirancang dalam usaha meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pengunjung terhadap konsep wisata alam yaitu ekotourism demi menghasilkan kenyamanan dan kepuasan yang bermutu selama berkunjung di Ledok Sambi Eco-Park. Nah, mengkaji aspek proses edukasi kepada pengunjung ini yang dilaksanakan oleh pengelola Ledok Sambi Eco-Park itu mencakup penggunaan metode edukasi dan penerapan aturan dan tata tertib kunjungan sehingga mampu meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepedulian terhadap keberadaan alam Ledok Sambi. Nah, berarti di sini dalam proses ini tidak terlepas dari perilaku pengunjung. Nah, karena yang telah kami sampaikan tadi terkait dengan pelaksanaan edukasi kepada pengunjung Ledok Sambi Eco-Park adalah serangkaian kegiatan memberikan pemahaman dan arahan kepada setiap pengunjung yang dirancang dalam usaha meningkatkan kesadaran. Nah, ini kan berarti sudah ke arahnya juga ke perilaku pengunjung. Dalam usaha meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pengunjung terhadap konsep wisata alam atau ekotourism demi menghasilkan kenyamanan dan kepuasan yang bermutu selama berkunjung di Ledok Sambi Eco-Park. Nah, mengkaji aspek proses edukasi ini kepada para pengunjung yang dilaksanakan oleh pengelola Ledok Sambi Eco-Park itu mencakup penggunaan metode edukasi dan penerapan aturan dan tata tertib kunjungan sehingga mampu meningkatkan kesadaran, kepatuhan, serta kepedulian terhadap keberadaan alam Ledok Sambi. Sehingga semua pengunjung dapat menikmati suasana yang nyaman dan berkesan. Nah, proses edukasi mencakup penerapan prosedur pelaksanaan dan peran serta setiap karyawan dalam proses pelayanan. Selanjutnya di sini bagaimana dengan output? Output adalah implementasi hasil daripada rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses. Output mencakup hasil langsung dan segera. Dalam hal ini adalah hasil yang diperoleh dari edukasi pengunjung. Jadi dalam hal ini adalah hasil yang diperoleh dari edukasi kepada pengunjung. Jumlah atau unit pelayanan yang diberikan atau jumlah orang yang telah dilayani. Output juga diartikan hasil dari aktivitas, kegiatan, atau pelayanan dari sebuah program yang diukur dengan menggunakan takaran volume atau satuan tertentu. Nah, keluaran atau output ini meliputi yang pertama adalah pemahaman pengunjung terhadap konsep pelayanan wisata alam. Yang kedua, keikutsertaan pengunjung dalam menciptakan suasana yang nyaman dan memberikan kesan yang mendalam akan keindahan yang ditawarkan oleh destinasi wisata Ledok Sambi Eco-Park. Parameter pencapaian output pelaksanaan edukasi kepada pengunjung desa wisata Ledok Sambi meliputi perubahan perilaku pengunjung dan tingkat kepuasan pengunjung. Jadi sebagaimana telah kami jelaskan bahwa
pengelola Ledok Sambi Eco Park memiliki tujuan yaitu menciptakan destinasi wisata yang bermutu dengan harga yang terjangkau bagi seluruh pengunjung, sehingga keberadaannya dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ini terkait dengan bab 2 yaitu kerangka pemikiran. Selanjutnya bagaimana dengan bab 3? Nah, untuk bab 3 di sini diawali dari jenis penelitian. Bab 3 merupakan metode penelitian yang diawali dari jenis penelitian. Pada bab 3, yaitu metode penelitian yang diawali dari jenis penelitian, dari penjelasan kami jenis penelitian terkait dengan jenis penelitian, maka metode penelitian dalam kami melaksanakan penelitian di Desa Wisata Ledok Sambi Eco Park ini, metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian evaluatif dengan pendekatan kualitatif sehingga mampu memperoleh informasi yang akurat dan melakukan pengukuran yang cermat terhadap fenomena tertentu. Nah, dalam hal ini mendeskripsikan pelaksanaan sistem pelayanan pada desa wisata. Nah, aktivitas dalam mengevaluasi secara terstruktur ini terdiri dari 4 tahap, yaitu perumusan rancangan evaluasi, kemudian membangun alat ukur dalam pengumpulan informasi, kemudian penilaian, menerjemahkan dan membuat pertimbangan, dan yang terakhir adalah menyusun hasil evaluasi. Ini kami peroleh dari referensi Ari Kunto. Ini terkait dengan jenis penelitian. Selanjutnya masih pada bab 3, yaitu tentang lokasi. Penelitian dilaksanakan di Desa Wisata Ledok Sambi Eco Park, Kapanewon, Pakem, Kabupaten Sleman. Kemudian masih bab 3, yaitu terkait dengan sasaran penelitian. Sasaran penelitian yaitu mengacu pada kebutuhan evaluatif, formatif, dan sumasif. Maka sasaran dalam penelitian ini adalah pengelola Desa Wisata Ledok Sambi Eco Park dan pihak yang menerapkan program, serta pengunjung sebagai sasaran dalam pencapaian tujuan dalam bisnis pelayanan jasa. Bagaimana terkait dengan masih bab 3 terkait dengan penetapan informan. Jadi menurut para ahli, penelitian kualitatif merupakan populasi social situation atau kondisi sosial, objek atau subjek yang berada pada wilayah topik penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Kondisi sosial terbagi menjadi 3 elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Ini kami menggunakan referensi dari Satori dan Komariah dan juga Sugiono terkait dalam penetapan informan. Nah, dalam penetapan informan ini pihak yang dijadikan sumber untuk penelitian yaitu orang yang dianggap memiliki informasi dan mengetahui permasalahan, jadi key informant, serta dapat menjadi sumber data kredibel dan dipercaya. Informan internal penyelenggara sistem pelayanan meliputi manajer operasional, kepala divisi pelayanan, kepala divisi outbound, sedangkan informan eksternal meliputi para pengunjung yang dipilih secara insidental, yaitu pengunjung yang ditemui pada periode penelitian. Masih bab 3, yaitu terkait dengan teknik pengumpulan data. Terkait dengan teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama adalah wawancara mendalam, 2 observasi, yang ketiga adalah dokumentasi. Untuk wawancara mendalam di sini merupakan penggalian informasi. Wawancara di sini merupakan penggalian informasi langsung kepada sumber
dengan cara melakukan percakapan untuk menemukan informasi yang holistik atau menyeluruh yang valid dari sumber langsung. Nah, wawancara pada penelitian ini dilakukan pada jam operasional Desa Wisata Ledok Sambi Ecopark. Yang teknik pengumpulan data yang kedua adalah observasi. Jadi kalau yang pertama tadi adalah wawancara mendalam, yang wawancara ini merupakan, sekali lagi, wawancara ini merupakan penggalian informasi langsung kepada sumber data, penggalian informasi langsung kepada sumber data dengan cara melakukan percakapan untuk menemukan informasi yang holistik atau menyeluruh yang valid dari sumber langsung. Nah, seperti yang kami sampaikan bahwa wawancara pada penelitian ini dilakukan pada jam operasional Desa Wisata Ledok Sambi Ecopark. Yang kedua terkait dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi. Jadi observasi di sini merupakan aktivitas menemukan keberadaan objek, kondisi, konteks, dan maknanya. Pengamatan langsung kepada sebuah objek. Jenis observasi non-partisipatif ini digunakan dalam pengumpulan informasi. Peneliti di sini tidak terlibat dalam kegiatan secara langsung. Peneliti cukup melakukan observasi dengan mengamati secara langsung objek-objek yang menjadi permasalahan penelitian pada beberapa bagian pelayanan, misalnya dalam penerapan protokol kesehatan, pelayanan warung wisata yang menyediakan makanan dan minuman, serta pengamatan terhadap area yang digunakan oleh pengunjung untuk menikmati wisata. Jadi sekali lagi pada observasi ini, dalam observasi ini peneliti tidak terlibat dalam kegiatan secara langsung. Peneliti hanya melakukan observasi dengan mengamati secara langsung objek-objek yang menjadi permasalahan penelitian pada beberapa bagian pelayanan. Misalnya dalam penerapan protokol kesehatan, kemudian pelayanan warung wisata yang menyediakan makanan dan minuman, serta pengamatan terhadap area yang digunakan oleh pengunjung untuk menikmati wisata. Kemudian terkait dengan dokumentasi, dokumentasi di sini merupakan teknik dalam pengumpulan data-data sekunder berbentuk catatan kejadian di masa lalu yang dapat berbentuk lisan, tulisan, dan gambar dari pihak-pihak yang bersangkutan atau stakeholder sebagai sumber data. Jadi hasil wawancara dan hasil observasi akan lebih valid jika didukung dengan dokumen pendukung yang sesuai dengan lingkup penelitian. Nah, setelah dokumen dan data-data dikumpulkan yang terkait dengan permasalahan penelitian, kemudian dikaji dengan intens yang akan mendukung dan menambah keyakinan dan pembuktian suatu kejadian. Pengumpulan dokumen di sini, pengumpulan dokumen berupa data kunjungan wisatawan, data pengunjung yang melakukan kunjungan ulang tahun 2020 dan tahun 2021, kemudian melakukan pengambilan dokumentasi yaitu pengambilan gambar sarana prasarana yang ada di area Desa Wisata Ledok Sambi Ecopark. Masih pada bab 3 terkait dengan fokus penelitian. Fokus penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian yang diambil. Sesuai dengan permasalahan penelitian yang diambil, fokus penelitian ini adalah evaluasi. Jadi fokus penelitian ini adalah evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem pelayanan dengan mengadopsi model sistem yang mencakup aspek input, proses, dan output pada Desa Wisata Ledok Sambi Ecopark. Nah, fokus penelitian ini nampak bahwa yang terkait dengan
aspek kajian yaitu input, dengan sub aspek kajian yaitu edukasi pegawai, kemudian kerangka aturan dan tata tertib bagi pengunjung, dan sarana prasarana. Terkait dengan aspek kajian proses adalah metode edukasi, materi edukasi, dan penerapan aturan dan tata tertib kunjungan. Terkait dengan aspek output adalah perilaku pengunjung, kemudian suasana atau atmosfer, dan yang terakhir adalah tingkat kepuasan pengunjung. Sekali lagi bahwa fokus penelitian ini adalah sesuai dengan permasalahan penelitian yang diambil. Fokus penelitian ini sekali lagi adalah evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem pelayanan dengan mengadopsi model sistem yang mencakup aspek input, proses, dan output pada Desa Wisata Ledok Sambi Eco Park. Terkait dengan masih bab 3, terkait dengan teknik analisis data. Terkait dengan teknik analisis data di sini, teknik analisis pada penelitian ini menerapkan model analisis interaktif. Analisis data kualitatif meliputi 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Nah, aktivitas dalam analisis data ini yaitu data kondensasi atau data kondensasi di sini. Kemudian yang berikutnya penyajian data yaitu data display, dan berikutnya adalah penarikan kesimpulan atau conclusion drawing di sini. Nah, terkait dengan model analisis interaktif ini, yaitu kita bisa melihat dari kondensasi data dulu, dari kondensasi data atau data condensation. Seperti diketahui, kondensasi data atau data condensation di sini yaitu merupakan proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Sebelum menyajikan dan menginterpretasikan data, kami melakukan pemeriksaan kesesuaian masing-masing jawaban wawancara, dukungan data, dan hasil pengamatan langsung. Nah, jika kami mendapatkan ketidaksesuaian, maka akan dikonfirmasikan kembali dengan sumber data. Kemudian terkait dengan penyajian data atau data display di sini. Penyajian data atau data display yaitu mengorganisasikan penyatuan dari informasi yang memungkinkan menyimpulkan dan aksi. Menyajikan data itu untuk membantu memahami yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Nah, dalam penyajian data ini, kami melakukan dengan menginterpretasikan dan melakukan penilaian secara objektif terhadap kecenderungan data-data yang menjelaskan fenomena yang terjadi dari hasil penilaian semua informan dan dukungan data penelitian yang diperoleh. Dan terkait dengan penarikan kesimpulan di sini ada atau conclusion drawing di sini, menarik kesimpulan dan verifikasi yang dimulai dari permulaan pengumpulan data, yang diawali dari permulaan pengumpulan data, kemudian menemukan arti benda-benda, mencatat kesesuaian penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, kemudian alur sebab akibat dan proposisi. Nah, dari bukti-bukti dan
temuan yang diperoleh kemudian dilakukan perumusan hasil penelitian. Hal ini terkait pada besarnya kumpulan-kumpulan yang data. Jadi hal ini terkait pada besarnya kumpulan-kumpulan data yang ditemukan oleh kami di lapangan. Kemudian pengkodanya, penyimpanan, dan teknik penelusuran ulang yang diterapkan. Dan bagaimana juga di sini kesimpulan belum dapat menjelaskan aspek kajian. Jika kesimpulan ini dan jika kesimpulan ini belum dapat menjelaskan aspek kajian, maka akan dikaji lebih dalam lagi pada data yang diperoleh dan penilaian kami. Dalam hal ini adalah jika kesimpulan belum dapat menjelaskan aspek kajian, maka akan dikaji lebih dalam lagi pada data yang diperoleh dan penilaian kami, yaitu penilaian peneliti. Nah, kemudian tentunya pada bab 3 ini yang merupakan metode penelitian juga tidak lepas dari keabsahan data. Nah, tidak lepas dengan keabsahan data. Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan pengujian validitas konstruk dan teknik triangulasi. Uji validitas konstruk adalah bentuk pengujian bersumber dari para ahli, jadi judgment expert. Setelah alat ukur dibangun berdasarkan kriteria yang diukur berdasarkan teori terkait, kemudian didiskusikan bersama pakar. Nah, diharapkan dengan cara ini penilaian dapat dilakukan secara komprehensif sehingga dapat diketahui alat ukur tersebut dapat diimplementasikan tanpa perbaikan. Itu referensi dari Sugiono. Terkait dengan teknik triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai teknik. Antara lain adalah triangulasi sumber, yang kedua adalah triangulasi teknik. Terkait dengan triangulasi sumber, yang ini kami referensinya dari Sugiono, terkait dengan triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian terkait dengan triangulasi teknik di sini dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Nah, ini terkait dengan keabsahan data, dan berikutnya adalah akan menyampaikan hasil penelitian. Bab 4. Hasil penelitian di sini diawali dari gambaran umum Desa Wisata Ledok Sambi. Dalam laporan penelitian kami, hasil penelitian yang terkait dengan gambaran umum Desa Wisata Ledok Sambi Ecopark adalah meliputi pertama adalah sejarah singkat, kemudian potensi wisata, jam operasional, rute menuju Ledok Sambi Ecopark, kemudian harga tiket, fasilitas, makanan dan minuman, outbound, dan panorama desa. Ini adalah gambaran umum Desa Wisata Ledok Sambi Ecopark dari hasil penelitian kami. Kami sampaikan gambaran umumnya dari sejarah singkat, potensi wisata, sampai dengan panorama desa. Nah, bagaimana dengan hasil penelitian untuk memperoleh jawaban terhadap rumusan masalah? Langsung hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah kami sajikan langsung pada bab 5, yaitu simpulan. Nah, hasil penelitian di sini setelah kami tadi menggambarkan bagaimana gambaran tentang Desa Wisata Ledok Sambi Ecopark, maka berikutnya kesimpulan. Yang pertama, kita menyimpulkan bahwa penerapan edukasi pengunjung dalam pelaksanaan sistem pelayanan pada Desa Wisata Ledok Sambi Ecopark didasarkan pada upaya untuk mencapai tujuan, yaitu menciptakan
akan menciptakan destinasi wisata unggulan yang menawarkan keindahan alam, dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dengan harga terjangkau dan tetap menjaga kelestarian alam, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Pelaksanaan edukasi kepada pengunjung dilaksanakan dengan pengelolaan input yang efektif dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan menerapkan mekanisme yang natural dan upaya menumbuhkan kesadaran secara pribadi pada setiap pengunjung dalam proses pelayanan untuk ikut serta menjaga kenyamanan, kebersihan, dan situasi yang tertib sehingga tidak menimbulkan gangguan kenyamanan bagi pengunjung lain. Hasil yang dicapai yaitu pengelola mampu mengarahkan dan meningkatkan perilaku pengunjung untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku dan menumbuhkan rasa peduli terhadap usaha menciptakan kebersihan, keindahan, dan menjaga kelestarian alam. Sehingga setiap pengunjung dapat menemukan kepuasan selama berkunjung di Ledok Sambi Eco Park. Bahkan sebagian besar pengunjung akan berkunjung kembali atau merekomendasikan kepada orang lain yang belum pernah ke Ledok Sambi Eco Park. Ini adalah simpulan pertama dari hasil penelitian kami yang menjawab rumusan masalah pada bab 1. Kemudian simpulan yang kedua adalah hasil penelitian kami menyimpulkan untuk yang kedua adalah materi edukasi yang diberikan kepada pengunjung ditetapkan berdasarkan pada maksud untuk menciptakan kesadaran dan perilaku peduli untuk ikut serta menciptakan kenyamanan dan ketertiban sehingga setiap pengunjung dapat menciptakan kepuasan untuk dirinya sendiri dan kepuasan bagi pengunjung yang lain. Materi edukasi yang diberikan kepada pengunjung meliputi ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan untuk mengajak para pengunjung ikut serta menjaga ketertiban, mematuhi peraturan, dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan kenyamanan bagi pengunjung lain, serta materi kepedulian terhadap lingkungan yang bertujuan untuk tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian alam untuk masa-masa yang akan datang. Ini adalah hasil penelitian kami. Langsung ke kepada simpulan yang menjawab terhadap rumusan masalah pada bab 1. Terkait dengan saran kami kepada pengelola Ledok Sambi Eco Park. Yang pertama di sini, pengelola Ledok Sambi Eco Park perlu meningkatkan kualitas sarana prasarana, khususnya kebersihan, sehingga lebih memudahkan sistem pengolahan sampah dan limbah produksi. Saran yang kedua, pengelola Ledok Sambi Eco Park perlu mengevaluasi tingkat kepadatan kunjungan, khususnya pada hari-hari yang ramai pengunjung, sehingga mampu mengendalikan dan mengurai kepadatan pengunjung yang ingin menikmati keindahan alam. Dan saran yang ketiga, pengelola Ledok Sambi Eco Park perlu menambahkan lokasi pelayanan makanan dan minuman sehingga mampu menjangkau lokasi-lokasi yang disukai pengunjung. Dan ini memang kami buktikan waktu kami berada di lokasi. Pada saat itu pengunjung pesan makanan dan minuman di tempat yang sudah ditentukan. Kemudian jarak antara tempat memesan makanan dan minuman, kemudian ke lokasi yang disukai pengunjung. Jadi dari pesan makanan, kemudian pengunjung itu akan ke tempat tertentu yang dituju, itu ternyata jaraknya lumayan jauh. Jadi pada saat itu misalnya ada pengunjung yang pesan di tempat makanan, minuman, di tempat pelayanan makanan dan minuman. Ketika sudah pesan di tempat pelayanan makanan dan minuman, kemudian pengunjung tersebut tentunya akan menuju ke lokasi yang disukainya. Nah, jaraknya itu lumayan jauh ya, sehingga ketika si pelayan akan menghantarkan makanan dan minumannya, itu sering menggunakan pengeras suara, memanggil, misalnya pemesan makanan dan minuman nomor sekian atas nama siapa, itu melalui pengeras suara. Melalui pengeras suara pun kadang-kadang
si pengunjung yang sudah bertempat di lokasinya yang ia tuju tadi, itu kadang-kadang bisa jadi tidak mendengarkan, sehingga si pelayanan makanan dan minuman ini berulang-ulang dengan menggunakan pengeras suaranya. Nah, sehingga yang kami lihat, si pengunjung yang sudah menempati lokasi yang disukainya tadi, dia lalu melambaikan tangan, menunjukkan bahwa dia saat ini lokasinya di sini. Nah, ya kalau pada saat itu bisa dilihat oleh si pelayan yang akan menghantarkan makanan dan minuman. Tapi kalau tidak bisa atau belum terlihat, si penghantar makanan ini, si pembawa makanan, si pelayan makanan ini, dia akan tetap berjalan di area wisatanya ini sambil menanyakan atas nama ini, dengan pesanan ini, atas nama ini, siapa, sampai berkeliling. Nah, disinilah kemudian kami pesan kepada pengelola Ledok Sambi Eco Park perlu menambah lokasi pelayanan makanan agar tidak hanya pada satu tempat. Jadi tempat pelayanan makanan dan minuman ini tidak hanya pada satu tempat, namun juga pada tempat-tempat lain yang nanti akan dapat dijangkau oleh si pengunjung. Supaya apa? Supaya jaraknya antara tempat pelayanan makanan dan minuman itu dengan spot tempat si pengunjung itu berada tidak jauh, sehingga pada saat pelayan akan menghantarkan pesanan makanan dan minuman dari pengunjung, itu tidak perlu harus menggunakan pengeras suara kemudian berkali-kali memanggil, sehingga nanti kalau misalnya ditemukan dengan melambaikan tangan itu harus menghantarkan dari jarak yang cukup jauh. Nah, ini kami sudah menyampaikan hal ini kepada pengelola Ledok Sambi agar menambahkan lokasi pelayanan makanan dan minuman sehingga mampu menjangkau lokasi-lokasi yang disukai oleh pengunjung. Kemudian saran kami berikutnya adalah pengelola Ledok Sambi Eco Park itu perlu menyediakan pelayanan yang ramah disabilitas dengan menyediakan perlengkapan khusus yang dibutuhkan untuk pengunjung disabilitas. Karena kami melihat ketika kami akan menuju ke lokasi dari atas mau turun ke bawah, itu untuk difabel itu akan mengalami kesulitan. Mohon maaf, misalnya yang menggunakan kursi roda, ini belum tersedia. Jadi prasarana untuk difabel ini belum ada. Jadi kalau misalnya ada yang menggunakan kursi roda, dia akan turun kesulitan. Sehingga kami menyarankan perlu menyediakan pelayanan yang ramah disabilitas. Karena untuk yang kita saja yang akan turun dari lokasi atas menuju tempat wisata, ketika akan turun itu kami akan berpegangan pada semacam pralon besi yang dengan diameter kecil tuh yang disandarkan pada tanah di situ, pada dinding tanah di bawah itu. Kemudian kami turun itu kami berpegangan pada pralon besi yang berdiameter kecil yang itu disandarkan pada dinding tanah ketika kami akan turun atau pengunjung yang lain akan turun. Itu kami berpegangan. Nah, sehingga kami pun yang akan menuju tempat lokasi dari atas ke bawah akan turun pun supaya tidak jatuh ya, itu kami berpegangan pada pralon besi yang berdiameter kecil itu kemudian turun. Nah, ini kami untuk kami pun harus berpegangan supaya tidak jatuh, apalagi itu kalau licin ya, musim hujan itu licin. Nah, bagaimana ini kalau untuk para difabel? Jelas akan mengalami kesulitan apabila akan menuju ke lokasi. Sehingga kami menyarankan kepada pengelola Ledok Sambi Eco Park untuk perlu menyediakan pelayanan yang ramah disabilitas dengan menyediakan perlengkapan khusus yang dibutuhkan untuk pengunjung disabilitas. Terkait dengan saran yang ketiga dan keempat ini, pada saat kami bertemu dengan pengelola Desa Wisata Ledok Sambi Eco Park ini,
alhamdulillah mereka menerima dalam pengertian memahami betul apa yang memang benar-benar terjadi di lokasi, bahwa mereka juga menyampaikan bahwa pengelola menyampaikan juga bahwa memang perlu adanya tambahan lokasi pelayanan makanan. Jadi ternyata pihak pengelola sendiri pun juga merasakan bahwa ternyata masih kurang lokasi pelayanan makanan dan minuman yang mampu menjangkau lokasi-lokasi yang disukai pengunjung, itu masih kurang. Ini pengelola juga mengakuinya sendiri, karena pengelola juga menyampaikan memang baru ada satu tempat lokasi pelayanan makanan, dan ini memang menyulitkan ketika akan menyampaikan pelayan akan menyampaikan pesanan makanan dan minuman dari konsumen, dari pelanggan ini ke tempat dia berada, ini memang jaraknya agak jauh. Kemudian terkait dengan saran yang keempat ini, mereka juga memahami, para pengelola tersebut juga paham bahwa memang untuk dapat turun lokasi atas ke bawah pun, untuk pengunjung itu harus hati-hati untuk turun, kemudian berpegang pada pralon besi yang diameter kecil itu ya, dan memang mengakui bahwa untuk para difabel di sini memang prasarananya memang belum disediakan untuk kaum difabel, sehingga saran kami terkait dengan pengelola Ledok Sambi Eco Park ini menyediakan pelayanan yang ramah disabilitas dengan menyediakan perlengkapan khusus yang dibutuhkan oleh pengunjung disabilitas, pada saat itu diterima. Ya, semoga saja saran-saran yang kami berikan di sini bisa segera diwujudkan demi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengunjung Desa Wisata Ledok Sambi Eco Park. Dan sebelum kami akhiri untuk penyampaian laporan penelitian kami, izinkan kami menyampaikan referensi yang kami gunakan di sini untuk penelitian ini. Ini adalah referensi yang kami gunakan. Kemudian sesuai dengan pedoman LPPM adanya lampiran yang perlu disertakan. Berikut ini adalah lampiran-lampiran yang kami sertakan. Yang pertama adalah lampiran terkait dengan instrumen penelitian. Ini sesuai dengan permintaan LPPM, pada lampiran perlu disertakan instrumen penelitian. Kemudian berikutnya, lampiran yang berikutnya yang sesuai dengan ketentuan LPPM, yaitu kita diminta untuk menyampaikan draft, ya, untuk menyampaikan draft publikasi ilmiah. Alhamdulillah, publikasi ilmiah kami, artikel kami diterima dan telah dimuat pada International Journal and Current Science Research and Review. Nah, alhamdulillah di sini sudah bukan draft publikasi lagi, tetapi di sini sudah benar-benar luaran yang sudah dimuat. Jadi artikel ini sudah bukan draft lagi, tapi benar-benar sudah merupakan artikel yang telah dimuat pada International Journal and Current Science Research and Review. Perlu kami sampaikan bahwa author atau penulis artikel ini nampak beberapa dosen akuntansi di sini. Ada beberapa dosen akuntansi dan juga mahasiswa prodi akuntansi. Jadi ada dosen di sini, ada dosen dari prodi akuntansi dan ini mahasiswa prodi akuntansi. Tujuannya adalah kami cantumkan nama-nama dosen di prodi akuntansi ini, dan juga mahasiswa di prodi akuntansi ini tujuannya adalah untuk dapat membantu proses akreditasi prodi akuntansi yang akan sebentar lagi akan reakreditasi.
Jadi untuk membantu reakreditasi program studi akuntansi, kami mencantumkan nama-nama para dosen di prodi akuntansi dan juga mahasiswa, salah seorang mahasiswa prodi akuntansi. Ini untuk luaran yang berupa artikel. Dan selanjutnya luaran berikutnya yaitu saat ini kami akan mencetak buku. Dan kemarin kami telah datang ke penerbit yang diterima oleh Ibu Indah Heruwati. Jadi buku tersebut belum jadi, maka di sini belum ada ekspedisi karena buku tersebut memang belum jadi. Jadi luaran yang berwujud buku belum dapat kami sampaikan. Semoga nanti lancar untuk proses cetak buku ini dan semoga dapat memberikan manfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sebelum mengakhiri, kami juga ingin memperlihatkan yaitu foto-foto kegiatan kami. Foto-foto kegiatan kami ketika kami mencari data-data dengan mencari dan akhirnya alhamdulillah memperoleh informasi atau data dari informan yang kami temui. Dan alhamdulillah di sini kami bertemu langsung dengan pengelola. Di sini adalah pengelola Desa Wisata Ledok Sambi Eco Park yang saat ini adalah ibu ini adalah juga ternyata seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di Jogja. Jadi ternyata beliau adalah sebagai pengelolanya dan di sini adalah pengelola yang saat ini juga sedang menempuh magister manajemen di Universitas Gadjah Mada yang ibunya ternyata adalah guru besar di sebuah perguruan tinggi negeri yang ada di Jogja. Dan masnya ini diminta untuk mengelola Desa Wisata Ledok Sambi bersama dengan ibu yang kemarin sempat kami wawancarai. Dan ibu ini tadi saya sampaikan merupakan salah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di Jogja. Demikian yang dapat kami sampaikan laporan penelitian kami, semoga bermanfaat dan apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan-kesalahan dan sesuatu hal yang kurang berkenan ketika kami menyampaikan laporan penelitian ini, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.